Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau nggak ngerti tanya aja. Kita sebelum ngaji nih, ngaji Aqidatul Awam, kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah hadrat habibina syafi'ina sidina Rasulillah Muhammad sallallahu wa ala alihi ashabi azwajihi wa dzurriyyatihi. Ila muallifi hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Marzuki ini. Syarihi yang mensyarahnya Syekh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nafa'ana Allah bil umri wa madana bi surihim dunya bi madadin warihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin. Siapa namanya tadi? Hanif. Al-Fatihah kepada Hanif, semoga akalnya terbuka, hatinya terbuka, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbakti kepada kedua orang tua dan semua niat-niat yang soleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang mengaji, semua yang mengaji pada malam hari ini, ala hadhihi niyyah wa qiyatin sholihah bi jahi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulillah wa para guru khususan khatmil awliya hadha zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agar genap ketiga kalinya nih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agar ganjil, maksudnya agar ganjil. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u, saya memulai mengaji ini bismillahi dengan membaca basmalah. Tadi kan sudah basmalah kan. Warrahmani, dan Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Wabirrahimi, dan Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Daimil ihsani, yang selalu ihsan, berbuat kebaikan. Ini cuman ini apa ya? Kita mulai mengaji ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dengan membaca Al-Fatihah malah ya. Ini ada pembahasan di sini sebenarnya. Annal isma ainul musamma kama alaihi aktsarul asy'ariyah. Tapi ini ketinggian kalau buat MTS ya, SMP ya. Nanti aja ini. Falhamdu. Kalau ini intinya tuh abda bismillahirrahmanirrahim bahwa kita memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mengasihi umatnya. Kalau di sini ditambahkan daimil ihsani, Allah itu selalu memberikan kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada manusia. Bahkan begini sebenarnya, semua yang terjadi di dunia ini semuanya baik. Semuanya baik. Kalau ada yang tidak baik, itu arid namanya, atau sesuatu yang datang dari luar, dia tidak tetap.
semuanya baik. Cuman ini kalau cuman ngomong ya bahwa Allah itu selalu baik itu gampang, di lidah gampang. Tapi kalau mau dipraktekkan, oh ini susah ini. Bayangkan kita misalnya dipukul teman. Ini langsung kita merasa sakit. Tapi kalau kita ingat, oh mungkin saya dipukul teman ini, barangkali dosa saya mau dihapus gitu. Yang asalnya kita mau nangis bisa tersenyum. Nah begitu. Kalau kita selalu begitu artinya berpikir yang positif nih. Nah nanti kita bisa merasakan oh bahwa Allah itu memang benar-benar nih. Bahwa Allah itu benar-benar selalu memberikan kebaikan. Ini dihayati baik-baik ini panjang sekali nih. Panjang sekali. Bahkan semua pelajaran itu intinya mau memberitahu kepada kita bahwa Allah itu baik. Semuanya begitu. Allah itu baik, sangat baik. Nanti kalau gak ngerti komen ya. Iya. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdulillahi, maka segala puji lillahi bagi Allah. Kalau itu biasanya kalau di pesantren ini alhamdulillah itu dibagi 4. Pertama hamdu qadimin liqadimin, Allah memuji dirinya sendiri dalam Al-Qur'an misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Itu kan Allah yang berfirman memuji dirinya sendiri. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu kan Allah memuji dirinya sendiri. Yang pertama hamdu qadimin liqadimin. Ada yang kedua hamdu qadimin li haditsin, Allah memuji makhluknya. Misalnya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad engkau ini punya akhlak yang agung. Berarti Allah memuji makhluknya. Ada hamdu haditsin li haditsin, makhluknya memuji makhluknya. Misalnya wah kamu cantik, berarti itu suami memuji istri, itu makhluk memuji makhluk. Yang ketiga, yang keempat hamdu haditsin liqadimin, makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah engkau adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Ketika berdoa, berarti itu makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti pujian itu ada 4. Yang tadi. Gimana? Pujian ada 4. Allah memuji dirinya sendiri pertama. Kedua Allah memuji makhluknya. Ketiga makhluknya memuji makhluknya. Keempat makhluknya memuji Allah SWT. Dan semua pujian ini sebenarnya memuji Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Misalnya suami bilang ke istri, kamu cantik. Itu sebenarnya sedang bilang bahwa Allah yang menciptakan kamu cantik. Begitu sebenarnya. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadimil Awwali, Al-Qadim, Allah itu Qadim. Qadim itu artinya tidak berawal. Artinya tidak berawal. Allah tidak pernah tidak ada. Allah ada, tidak pernah tidak ada, artinya ada terus begitu. Dari dulu. Sebelum ada waktu, sebelum ada bumi, sebelum ada apa-apa. Allah itu sudah ada dan tidak pernah tidak ada. Itu Qadim namanya. La awwala lahu, tidak berawal. Qadim. Al-Qadimil Awwali, ini awal. Dalam Al-Quran huwal awwaluh, Allah itu yang maha awal. Artinya tidak ada yang lebih awal dari Allah. Gitu. Allah yang maha dahulu, maha awal, maha mendahului dari segala sesuatu. Wali wal akhiri, dan Allah maha akhir.
Allah Maha Akhir artinya bahwa Allah ini tidak akan musnah atau tidak ada akhirnya gitu. Artinya Maha Akhir artinya walaupun alam semesta ini sudah hancur lebur semuanya, Allah masih ada selama-lamanya. Al-Baqi, yang kekal. Al-Baqi ini artinya tidak ada akhirnya. Begitu. Allah tidak ada akhirnya, artinya ada terus. Mau sampai kapanpun ada terus ini. Bila tahawuli, tanpa berubah. Allah ini tidak berubah. Tidak berubah. Dalam pembahasan Allah tidak berubah ini sebenarnya bisa dikaitkan kalau ke yang kemarin kita bahas tentang Al-Fatihul li abwabil Qidam, yang membuka pintu-pintu Qidam itu, cuman belum masuk ke sana. Jadi Allah itu bila tahawuli, tanpa berubah. Ini akidah dasar ini. Akidah dasar. Dan belum masuk ini. Belum masuk. Ini masih muqaddimah. Tsummas salatu wassalamu sarmada. Kemudian salawat dan salam sarmada selamanya. Alan nabi khairiman qad wahada, semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah sebaik-baik orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bertauhid itu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini belajar tauhidnya Nabi Muhammad ini. Begitu maksudnya kitab ini. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Wa alihi, dan keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, wa man tabi', dan orang yang mengikuti Nabi, orang yang mengikuti sabila dinil haqqi, jalan agama yang hak, ghairu mubtadi', tidak berbuat bid'ah. Ini panjang sebenarnya pembahasannya, misalnya tentang Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami, bahwa Nabi Muhammad itu mengungguli semua para nabi baik dalam akhlak dan bentuk tubuhnya atau penciptaannya. Ghairu mubtadi'. Nah, ini muqaddimahnya sudah nih. Muqaddimahnya sudah. Bagaimana? Sudahkah? Sampai jam berapa kita ngaji nih? Ya, terserah Ustadz aja, Ustadz. Bagaimana terserah saya? Nanti kemalaman. Jam 10 katanya, Ted. Tinggal sejam berarti ya? Iya. Itu gimana tuh? Allah tadi awal, akhir, gimana pemahamannya? Apa? Kurang apa? Tanya kurang apa? Begini. Pertama itu sebenarnya ini masih muqaddimah. Masih muqaddimah artinya masih pendahuluan. Masih muji-muji Allah. Allah itu maha awal. Begitu. Kenapa kita muji Allah maha awal? Ya, maha awal artinya kalau juara itu kan juara satu ya. Siapa yang paling awal? Allah. Begitu tuh. Allah paling awal. Jadi kita kalau lagi sekolah kan mau dapat ranking berapa? Ranking 1. Ini Allah al-awwal. Allah yang maha awal. Allah yang maha satu. Jadi walaupun dapat ranking 1, sebenarnya yang paling ranking 1 itu Allah. Begitu maksudnya. Kita ini apa ini rankingnya? Kira-kira begitu. Jadi maksudnya ini kan lagi memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu awal. Awal itu artinya
permulaan. Artinya Allah itu tidak pernah tidak ada. Dari dulu masih ada. Gitu kira-kira. Belum masuk ya? Gimana, paham nggak? Iya, lumayan. Apa yang dipahami? Jangan lumayan doang. Enggak, ini masih mukaddimah, belum masuk. Mukaddimahnya aja nggak paham dia tadi. Enggak, mukaddimah ini kan mukaddimah dasar ini. Maksudnya mau ngasih tahu ini kita akan belajar tentang akidah. Akidah artinya kita akan belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau misalkan Ustadz ngejelasin, kamu tuh nggak paham atau kurang paham, tanya. Jangan kalau nggak paham nggak tanya, sesat ntar. Ya, Enggak apa-apa dulu awal. Nanti kalau sudah masuk nih, yang penting begini nih. Kenapa kita harus belajar akidah misalnya ya? kenapa tuh, Dad? Karena akidah ini pondasi kita hidup di dunia ini akidah nih. Kalau kita sudah akidahnya kuat, oh Allah ada gitu, misalnya kan. Sudah kita kuat benar-benar bahwa Allah itu ada. Nah, maka kita dalam hidup ini punya pondasi. Punya pondasi artinya kita kalau apa-apa itu jadi kuat begitu, kuat, mau belajar kuat. Karena kita belajar karena Allah begitu. Bukan belajar karena misalnya mau dapat ranking. Ya walaupun misalnya kita dapat ranking bukan tujuan. Kita ini belajar karena Allah. Begitu. Nah, belajar akidah ini mau meyakinkan bahwa Allah itu memang benar-benar ada, bukan karena kita belajar lalu Allah ada, bukan. Sebelum kita belajar juga Allah sudah ada ini. Begitu. Nah, udah ini dulu nih. Jadi ini yang sederhananya begitu ya. Ini kalau dibaca syarahnya ini waduh panjang. Nah, kalau tentang awal begini nih, agak-agak dikit ya, faidatun. I'lam anna al-asya'a ala arba'ati aqsamin, bahwa segala sesuatu itu ada 4 macam. Syai'un la awwala lahu wa la akhir lahu. Pertama, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Wa huwa dzatullahi ta'ala wa sifatuhu. Yaitu zatnya Allah dan sifatnya Allah. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Artinya ada terus dari dulu sampai di masa akan datang. Pertama. Yang kedua, wa syai'un lahu awwalun wa akhirun. Dia punya awal dan punya akhir. Wa huwa dzatul makhluqin. Makhluk kayak saya. Ini ada awalnya. Waktu saya lahir, itu awal adanya saya di dunia. Lalu ketika mati, habis di dunia ini. Jadi punya awal, punya akhir. Wa sifatuhum, dan sifatnya. Wa syai'un laisa lahu awwalun wa lahu akhirun. Ada sesuatu dia tidak mempunyai awal tetapi mempunyai akhir. Wa huwa adamun al-azaliyuh, yaitu ketiadaan kita pada azali. Dulu kita tidak ada. Ketiadaan kita itu pada zaman azali tidak berawal. Memang kita tidak pernah tidak ada, dan ketiadaan kita itu tidak berawal. Dan ketika kita ada, itu akhir dari ketiadaan kita. Makanya ketiadaan kita itu pada azali itu tidak mempunyai awal tetapi mempunyai akhir. Yang terakhir, syai'un lahu awwalun wa laisa lahu akhirun. Sesuatu yang mempunyai awal tapi tidak mempunyai akhir, yaitu ad-darul akhiratu, yaitu akhirat. Dia punya awal yaitu ketika diciptakan tapi tidak punya akhir. Karena dia khalidina fiha kan, nanti kekal. Begitu. Ini kitab apa nih? Kitab Nurul Dhalam. Nah, begitu. Ini akidahnya. Udah muqaddimah dulu, baru setelah itu nanti kita lanjut apa nih? Lanjutannya nih. Lanjutannya
Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Gitu. Fa'lam bi wujub, wajib ma'rifat. Pertemuan selanjutnya. Ada yang nanya nih, apakah surga dan neraka itu makhluk? Makhluk. Karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah ya. Kita ganti kitab Ta'limul Muta'allim. Ya. Itu kita apa Tat? Itu kita apa Tat? Yang mana? Yang itu. Ta'lim akhlak kan dua, akhlak dan akhlak dan akidah.